Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Pada pagi hari ini saya mau sharingkan tentang berapa banyak kita yang terjebak di saham Bank Alo Bank BBHI. Dan kalau kita lihat ini adalah chartnya. Mengapa bisa sampai seperti ini ya? Ini jelas-jelas sudah nggak masuk akal sebenarnya, tapi nama besar itu memang bisa membius orang gitu ya. Kesuksesan orang di masa lalu, di masa sekarang ini bisa membuat orang begitu percaya dan akhirnya eh, tidak sekedar percaya tapi juga memberikan uangnya untuk suatu investasi yang secara matematika sudah nggak masuk akal. Ini adalah catnya Bang Hada, dan kalau kita lihat bahwa periode yang akan saya review adalah dari 2021 sampai 2023. Kenapa 2021? Karena 2020 akhir itulah OJK menyetujui dibikinnya diakuisisinya Bank Hatta oleh Mega Corpora, dan kemudian dilanjutkan dengan RUPS dengan revisi 2 kali dan dengan penggantian nama, dan akhirnya euforia itu jelas-jelas membumbung tinggi. Dan bagaimana sih sebenarnya supaya kita tidak terjebak lagi seperti ini? Sebelumnya perlu saya kasih tahu dulu bahwa dulu saya sudah pernah membuat video tentang hal ini. Ini adalah video saya yang dulu tentang saham BBHI terancam ambruk. Itu terjadi di tanggal, kita lihat di sini tanggalnya 1 tahun yang lalu, di tanggal 13 Januari 2022. Jadi ini adalah beberapa hari setelah rekisu yang 4,8 triliun itu. Kita lihat komentarnya. Kita lihat komentar ini bukan untuk mempermalukan, tapi semata-mata untuk kita belajar gitu ya. Jangan sampai seperti ini terjadi pada Anda atau pada saya gitu. Jadi kalau menurut saya akan turun 4.000 sampai 3.000. Kemudian ada istilah jangan pernah berada pada saham. Kemudian ini masih normatif ya. Tolong kalau ambruk aku minus 66. Ini di sini sudah 66% dia. Oh, luar biasa. Kemudian menurut saya akan turun ke 10.000 atau 20.000. Ini nggak masuk akal ya, karena harganya di 7.000. Artinya dia berharap naik. Ini adalah sindiran gitu ya. Dari konten saya dianggap karena saya tidak kebagian tag isu gitu ya. Kemudian ini oke lah di bawah 4.000. Ini setuju dengan saya berarti. Dengan Ato. Kemudian ini 6.500 tag isu. Masih cuan. Bukan rontok tapi koreksi sehat, kan masih masa trading di trading right yang jadi wajar. Oke, kemudian ini ada juga yang komentar sampai 6 replace-nya ya. Kayak dukun aja Om lu. Oke, kita buktikan, jangan dihapus, siapa tahu Pak CT nonton, dia pasti tersenyum. Jadi ini sudah saya kasih tahu malah ngeledek gitu ya. Silahkan baca nanti saya kasih linknya gitu ya. Semoga nggak ambruk, mau nikah bang. Waduh, ini bahaya ini kalau uang nikah dipakai trading saham, kecil kemungkinan untuk menang. Karena apa? Yang ada panik aja ya. Karena ingin cepat berlipat ganda, dan itu biasanya sudah nggak masuk akal lagi ekspektasi seperti itu. Video penyesatan bos, mending baca cara buat gaduh-gaduh aja. Tapi biasanya yang komen gini-gini ini akunnya akun bodong. Ini huruf A aja nggak ada fotonya. Ya akun bodong. Soto ya kalau yang ini. Ya intinya ini banyak komen-komen tuh yang meragukan, dan itu wajar saja karena berita saat itu
sangat mendukung. Oke, untuk memperjelas saya akan mengajak Anda untuk melihat dengan timeline-nya seperti apa. Ini adalah chart-nya, dan kalau kita zoom ya, kita zoom apa yang terjadi. Zoom-nya seperti ini. Jadi di bulan Desember ini garis awal nih, ini adalah Fibonacci untuk time zone ya. Jadi saya buat Fibonacci time zone sebagai patokannya. Di Desember 2020, OJK setujui akuisisi oleh Mega Corpora. Jadi Bank Harga ini disetujui untuk diakuisisi, kemudian manajemen melakukan RUPS. Ini ada di sini ada RUPS awal, kemudian naik, kemudian di sini, kemudian euforia itu turun. Jadi ini belum ada apa-apa ya sebetulnya. Ini hanya setujui Corpora dan muncul wacana-wacana saat itu bahwa akan menjadi bank digital dan sebagainya. Kemudian terjadi RUPS, setujui akuisisi 90, setujui akuisisi 90% oleh Mega Corpora. Langsung sahamnya, nah, di sini ada delay time ya. Walaupun ini adalah euforianya, kita lihat bahwa di sini hampir sebulan. Yang saya bilang itu lagging time. Mungkin nanti bisa lihat link saya tentang lagging time. Ada waktu sekitar sebulan. Karena kenapa? Ini adalah proses administrasi dan sebagainya, proses istilahnya itu pematangan gitu ya. Jadi wajar saja itu terjadi sebentar. Oke. Saya cek dulu. Jadi wajar saja itu terjadi. Kemudian dia mulai naik dengan stroke yang tinggi. Stroke yang tinggi penuh ini artinya memang volumenya besar ya. Di tanggal 24 Februari 2021. Sampai akhirnya Bursa Efek melakukan suspend ya, karena dianggap ini pergerakan yang sudah nggak wajar, nggak masuk akal. Di sini aja kalau kita lihat harganya sudah dianggap tidak masuk akal oleh Bursa Efek. Setelah terjadi suspend, seperti biasanya akan terjadi ini ARB. Kenapa? Karena momentumnya sudah hilang gitu ya. Orang cenderung setelah disuspend itu orang cenderung membuka fundamentalnya, kemudian melakukan profit taking sampai akhirnya seperti ini dan berlanjut. Perhatikan juga bahwa kenaikannya itu, penurunannya itu, panjangnya itu, koreksinya itu bisa 4 sampai 5 kali lipat lamanya dibanding waktu trendingnya. Inilah sebabnya kenapa seringkali banyak orang yang terlambat masuk. Karena dia masuk di sini ketika dan menunggu akan lamanya akan balik lagi. Padahal waktu tunggunya itu 5 kali lebih lama dibanding waktu trendingnya. Kemudian dia mulai terkoreksi lagi. Ini averaging di Bollinger biasa. Dan kemudian di sini ada RUPS lagi. RUPS yang menyetujui di sini ya. Jadi kalau kita geser ini seolah-olah ini turun gitu karena naiknya setelah RUPS ini menyetujui right issue, setelah ini diambil alih, perusahaan melakukan right issue penambahan modal. Dan kita lihat langsung melonjak ya. Jadi kenaikan yang sebetulnya ini tadi nggak seberapa. Dan di sini dengan adanya RUPS right issue itu sudah BI nggak suspend lagi, biarin aja. Dan akhirnya seperti ini, naik sekali.
Di bulan Juli ada ganti nama menjadi Alobank. Momentum ini tepat sekali. Kenapa? Karena dia lagi tren panjang. Untuk supaya tidak terkoreksi dia ganti nama, dan itu ada wacana-wacana yang bank digital dan sebagainya. Padahal di sini ini belum ada sama sekali ya. Hanya pengambil alihan, belum terjadi reg issue di sini. Belum ada penambahan modal bersihnya. Jadi ini baru transaksi antara pemilik lama dan pemilik baru, tapi uangnya belum masuk ke BBHI gitu. Baru di sini nanti ada uang masuk. Ini reg issue pertama 37,15% jumlahnya dari saham yang ada. Dia naik. Tetap saja 2 hari setelah reg issue dia melakukan koreksi. Dan ini cukup lama. Ada 2 bulan lebih ya koreksinya. Nah, inilah yang seringkali bikin orang udah di hold saja akhirnya rugi dan setelah dia disperit gitu, putus asa gitu, naik lagi. Jadi dia dengan model kenaikan seperti ini, kecil sekali kemungkinan orang yang tergesa-gesa seperti tadi mau buat kawin, mau buat nikah gitu ya, mendapatkan momen ini sulit sekali, karena ketika dia sudah naik segini pun dia akan pertimbangannya biasanya adalah ya udahlah, untung segini udah lumayan, close aja. Dia tidak ngikutin yang trending seperti ini. Trendingnya hanya 3 hari ya, jadi banyak sekali yang miss. Orang 4 hari bikin YouTube sudah terlambat, dia berkuat-kuat gitu ya. Jadi inilah reg isunya. Kita geser lagi agak jauh. Nah, ini ada garis hijau ini, ada RUPS lagi untuk reg isu yang 4,87 triliun. Jadi ada 2 reg isu ya, ini reg isu pertama, ini kayak pemanasannya gitu. Ini reg isu yang intinya. RUPS reg isu kembali sahamnya di ya, kalau istilah orang itu digoreng ya, tapi ini sebetulnya ya inilah kekuatan viral ya, yang orang itu sering terjebak di sini. Akhirnya dia naik sampai RUPS ini. Jadi di sini ini setelah reg issue ini, RUPS ini sudah didengung-dengungkan ya. Nah, akhirnya benar-benar RUPS dan naik. Setelah rapat umum pemegang saham luar biasa ini, dia mulai terkoreksi lagi, sideways, koreksi dan sideways, dan menjelang hari reg isunya dia menaik sampai berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 2 mingguan. 2 mingguan dia naik dan akhirnya 2 hari setelah reg isu dia mulai turun. Disinilah banyak orang yang terjebak. Tetapi tetap saja masih banyak orang yang optimis. Ini adalah video saya buat. Ketika saya di sini buat video, oh ini akan terkoreksi, akan hancur sahamnya. Di sini banyak orang melakukan pembenaran gitu ya. Karena saya membuat analisa itu berdasarkan data gitu ya. Berdasarkan kalau kalian ngikutin video-video saya bahwa saya benar-benar mengandalkan fundamental data dan mengerti psikologi pasarnya. Jadi saya bilang ini akan turun gitu, tapi nggak ada yang percaya dan akhirnya turun. Koreksi ini cukup panjang koreksinya, 3 bulan. Di sini sampai di sini ini sudah wacana bank digital di sini ini luar biasa ya, euforia bank digital. Padahal sampai di detik ini dapat restu e-money. Ini sebelumnya bukan bank digital ya, ya apa ya? Sampai reg issue di sini ini masih belum banyak dilakukan untuk digitalisasi bank. Ini uangnya baru aja masuk, dan ketika euforia e-money ini selesai justru dia turun. Inilah yang namanya selalu lagging time ya. Jadi ketika momennya datang, dia sudah overbought. Jadi koreksi itu pasti selalu terjadi.
Ini yang orang lain selalu bilang ini adalah kerjaan bandar. Bukan, ini kalau kita berpikir terbuka ya, ini bukan pekerjaan bandar, tapi ini adalah psikologis orang gitu. Ketika dia ada harapan, dia seperti ini. Ketika diumumkan IMANE itu disetujui OJK, dia justru turun gitu. Karena kenapa? Oh, ternyata baru aja disetujui IMANE-nya. Katanya dulu digital itu yang mana gitu, ya kan? Dan ini turun sampai panjang, turun drastisnya sampai 1,5 bulan. Jadi perhatikan ya, durasi waktunya itu supaya kalian tidak terjebak lagi seperti ini. Ini terjebak karena bukan salahnya bandar, tapi karena kita yang tidak aware membaca situasinya. Dan di sini laporan keuangan Q2 ini pasti bagus ya, Q2 soalnya sudah ada rekisunya, dana rekisu, tapi euforianya cuma berapa hari, 2 minggu, kemudian turun lagi. Karena walaupun bagus, di sisi lain harga sahamnya sudah nggak masuk akal. Earning price-nya sudah sangat-sangat kecil sekali. Jadi ketika laporan keuangan dikeluarkan, orang baru terbuka matanya. Wah, ternyata tidak sebagus yang digembar-gemborkan. Ternyata digitalisasi itu tidak siap sepenuhnya, belum siap. Dan ketika laporan keuangan Q3 pun keluar, labanya naik 145%. Tapi yang terjadi penurunan lagi. Dan sampai seperti ini, 1.700. Apakah 1.700 ini masih bisa naik? Menurut saya sulit. Kenapa? Fenomena bank digital ini sebetulnya berlebihan ya. Jadi ternyata bank digital itu pada sampai detik ini tidak berhasil membuat trust untuk business to business, untuk corporate finance. Kenapa? Kalau kita tengok di Bank Jago itu jelas dia terafiliasi dengan Tokopedia Gojek. Tapi hasil rekisu Tokopedia Gojek itu diparkir di mana? Bukan di Bank Jago. Ini kan ironis ya. Grup sendiri pun, afiliasi sendiri pun tidak menaruh uangnya di Bank Jago. Karena kenapa? Untuk mutar uang segitu gedenya, apalagi untuk di retail kan, itu sangat berbahaya sekali. Untuk dijadikan pay letter gitu ya, untuk sangat berbahaya sekali karena kemungkinan akan terlalu banyak penawaran dan akhirnya ngawur gitu. Orang yang tidak capable untuk mendapatkan pinjaman, dikasih pinjaman, kemungkinan baliknya sulit gitu ya. Jadi dari situasi seperti ini kita dapat lihat bahwa grupnya sendiri pun tidak menaruh uang di banknya, tapi di bank-bank BUMN. Kalau kita lihat dana parkir dari Gojek itu, rekisu Gojek itu masuknya ke bank-bank BUMN, salah satunya Bank BNI. Aneh, kenapa tidak masuk ke Bank Jago? Ya, itulah fenomenanya bahwa ternyata yang diwacanakan bank digital tanpa kantor cabang, semua serba online itu tidak semudah yang diharapkan dan tidak sewo yang diekspektasikan. Memang untuk kedepannya bank digital itu semua bank akhirnya akan digitalisasi dan akan efisien, tapi bukan berarti juga kantor cabang itu tidak perlu. Karena ketika kita menaruh uang 1-2 juta di bank tanpa ada kantor cabang, mungkin kita masih enjoy saja. Tapi ketika uang itu 100 juta lebih taruh di bank yang tidak ada kantor cabangnya di kotanya, itu pasti orang mikir-mikir lah, nggak mungkin. Jadi artinya pasar yang dituju oleh bank digital itu sebetulnya tipis gitu ya, untuk akun-akun yang kecil-kecil gitu lah. Itu sebabnya jumlah akunnya kalau kita lihat bank digital kan sering pamer gitu ya. Baik itu dari MNC Group dan sebagainya. Oh jumlahnya besar gitu. Tapi karena uang di dalamnya kecil buat apa gitu.
jumlah akunnya banyak 1 juta, mencapai 1 juta akun, tapi isinya kosong. Terus apa yang mau diputar? Padahal bisnis bank itu bukan bisnis account ya, bisnis uang. Beda kalau itu Tokopedia, itu jelas account. Sosial media itu ditentukan oleh jumlah akun. Tapi kalau bank itu ditentukan oleh jumlah uangnya pada akhirnya. Oke, demikian semoga ini mencerahkan dan terus ikuti video ini supaya Anda makin pintar dalam memilih saham. Karena terus terang saja ya, saya bikin YouTube ini karena prihatin saja banyak sekali informasi yang miss gitu ya, yang mengandalkan gimmick gitu ya. Seperti saya baca itu tentang Tani Hub itu yang maksud saya terlalu berlebihan, akhirnya orang salah persepsi gitu ya. Tani Hub itu bisnis yang wajar, kalau dia turun gitu ya wajar juga, tapi seolah-olah ini pakai uang negara dan sebagainya, itu terlalu distorsinya terlalu berlebihan. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe. See you.